Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pendengar setia dimensi lain? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri sebuah kisah yang tak terlupakan. Kisah yang mungkin, tak semua orang berani untuk mendengarnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Aku tiba saat matahari hampir tenggelam, ketika kabut mulai turun seperti napas panjang dari hutan. Jalan tanah yang kulalui sepi, hanya suara kerikil di bawah ban motor dan desir angin yang membawa bau tanah basah. Pelang kayu di pinggir jalan bertuliskan nama desa itu, catnya sudah pudar, seperti sering disentuh hujan. Desa itu sunyi, tapi bukan kosong. Rumah-rumah berdiri rapi, lampu minyak menyala satu persatu. Orang-orang duduk di beranda, mengobrol pelan. Ketika aku melintas, beberapa menoleh dan tersenyum. Sudah sampai juga, kata seorang lelaki tua, seolah menungguku sejak lama. Aku berhenti. Maaf, Pak, kita kenal? Ia tertawa kecil. Nanti juga. Di warung kecil dekat lapangan, aku memesan kopi. Perempuan yang menuang air panas menatapku lama, lalu berkata, "Kamu capek." Wajar. Perjalanan pertama memang selalu berat. Perjalanan pertama? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Hanya mendorong cangkir ke arahku. Tangannya dingin saat tak sengaja menyentuh jariku. Dua pria di meja sebelah sedang bercakap santai. Besok giliran siapa? Anaknya Pak Rono. Oh. Semoga kembali dengan baik. Nada mereka ringan, seperti membicarakan panen atau cuaca. Aku menoleh, ingin bertanya, tapi mereka sudah beralih topik. Seorang anak kecil berlari di luar, berhenti di depan jendela warung. Ia menatapku, matanya besar dan tenang. "Kamu belum pernah mati, ya?" katanya polos. Aku tersenyum canggung. "Belum." Anak itu mengangguk pelan, seolah mencatat sesuatu. "Nanti juga." Malam turun cepat. Kabut makin tebal, menelan ujung-ujung rumah. Saat aku melangkah keluar, aku sadar satu hal yang membuat dadaku mengeras. Tak ada satupun orang yang mengucapkan selamat datang. Seolah aku tidak datang, melainkan kembali. Pagi di desa itu datang tanpa suara. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada mesin dinyalakan. Aku terbangun oleh cahaya pucat yang menyelinap lewat celah jendela penginapan, rumah kayu sederhana milik seorang janda bernama Bu Sari. Ia sudah duduk di dapur saat aku keluar kamar, mengaduk sesuatu di panci. Kopinya pahit, katanya tanpa menoleh. Tapi bikin sadar. Aku duduk. "Bu Sari tinggal di sini sudah lama?" "Seumur hidup," jawabnya. "Atau sisa hidup?" Aku tertawa kecil, mengira itu bercanda. Ia tidak ikut tertawa. Di warung yang sama seperti semalam, beberapa warga berkumpul. Suasananya hangat, penuh obrolan ringan. Seorang pria parubaya menepuk bangku di sampingnya, menyuruhku duduk. "Kamu pendatang baru," katanya. "Pasti banyak bingung." "Sedikit," jawabku jujur. Ia mengangguk, lalu berkata dengan nada datar, "Wajar. Di sini memang begitu. Semua orang pernah mati sekali." Aku menoleh cepat. "Maksudnya?" Ia menyeruput kopi. "Ya mati. Dikubur. Satu malam." Beberapa orang tertawa kecil, bukan mengejek, lebih seperti mengingat kenangan lama. Seorang ibu menimpali, "Aku dulu gemetar semalaman.
Sekarang ya biasa saja. Dan setelah itu, tanyaku. Setelah itu hidup jadi lebih gampang, kata pria tadi. Rezeki lancar. Penyakit pergi. Masalah mengecil. Kalau tidak berhasil, suaraku turun. Warung mendadak sunyi sesaat. Lalu seseorang menjawab, ringan, berarti belum selesai. Aku menatap wajah-wajah di sekelilingku. Mereka tersenyum, mengangguk, melanjutkan makan. Tak ada yang terlihat takut. Tak ada yang terlihat berbohong. Seorang remaja menyapaku saat aku berdiri hendak pergi. Tenang saja, katanya ramah. Semua di sini sudah pernah melewatinya. Aku melangkah keluar warung dengan dada sesak. Kabut belum sepenuhnya pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Tidak ada satupun warga yang mengatakan kapan mereka mati. Seolah waktu itu tidak penting lagi. Aku mengikuti Bu Sari ke pemakaman siang itu. Katanya, biar kamu tahu ada di sini, sambil membawa keranjang bunga kering. Jalan setapak menuju bukit sempit dan lembab. Kabut menggantung rendah, membuat jarak terasa lebih pendek dari sebenarnya. Pemakaman itu sunyi. Tidak ada pagar, tidak ada pohon besar peneduh. Hanya hamparan tanah yang ditata rapi, berbaris seperti kebun kosong. Aku berhenti melangkah ketika menyadari satu hal yang janggal. Bu, nisannya di mana? Tanyaku. Bu Sari menaruh keranjang di tanah. Tidak dipakai. Tidak ada nama. Untuk apa? Ia menatapku singkat. Yang penting orangnya masih ada. Aku menelan ludah. Tanah-tanah itu tampak sama, tidak ada tanda siapa dikubur di mana. Seolah setiap lubang bisa ditukar tanpa ada yang peduli. Seorang anak kecil duduk di tepi bukit, menggambar garis-garis di tanah dengan ranting. Aku mengenalinya. Anak yang kemarin bertanya apakah aku pernah mati. Itu bekas rumah, katanya tiba-tiba, menunjuk ke salah satu gundukan tanah. Rumah siapa? Tanyaku. Rumah orang-orang yang tinggal di sini dulu. Ia tersenyum. Sekarang mereka pindah. Kemana? Anak itu mengangkat bahu. Ke dalam. Bu Sari memanggilnya dengan nada datar. Anak itu berdiri, menepuk tangannya, lalu pergi tanpa pamit. Aku berdiri lama, memandangi tanah-tanah itu. Tidak ada bunga segar, hanya daun kering dan bekas langkah kaki. Anehnya, tanahnya tidak keras seperti kuburan lama. Lebih mirip, sering dibuka. Setiap orang di sini punya satu, kata Bu Sari pelan, seolah membaca pikiranku. Lubang sendiri. Dan setelah ritual, ia tersenyum tipis. Lubangnya disimpan. Siapa tahu dibutuhkan lagi. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi udara di bukit itu mendadak terasa berat. Seperti ada banyak napas tertahan di bawah kakiku. Saat kami turun, aku menoleh sekali lagi ke pemakaman. Kabut bergerak pelan di atas tanah. Seolah sesuatu di sana belum selesai tidur. Ritual itu tidak diumumkan dengan lonceng atau doa keras. Aku mengetahuinya dari obrolan ringan di dapur Bu Sari, sambil memotong singkong untuk direbus. Ia berkata, malam ini ada yang mati, dengan nada yang sama seperti memberitahu hujan akan turun. Siapa? Tanyaku, pisau berhenti di udara. Anaknya Pak Rono. Umurnya baru 20. Aku menunggu penjelasan lain, kata meninggal, sakit, atau kecelakaan. Tidak ada. Bu Sari hanya melanjutkan pekerjaannya. Menjelang maghrib, warga berkumpul di lapangan kecil dekat pemakaman.
Tidak ada pakaian hitam. Mereka mengenakan baju rapi, beberapa bahkan tersenyum. Seperti menghadiri syukuran. Pak Rono berdiri di tengah, memegang bahu anaknya. "Tenang," katanya lembut. "Semua orang juga pernah." Anak itu mengangguk, wajahnya pucat tapi pasrah. Ia sempat bertanya, "Kalau aku mimpi?" "Kubur saja mimpinya," jawab seseorang, disambut tawa kecil. Aku berdiri di pinggir, jantung berdebar. Dua pria menggali tanah yang sudah lunak, cepat dan terlatih. Sebuah bambu kecil disiapkan, ujungnya berlubang. "Itu untuk bernapas," bisik seseorang padaku. "Biar tidak benar-benar mati." Kata benar-benar membuat tengkuku dingin. Saat tubuh anak itu dibaringkan, tak ada tangisan. Ibunya hanya merapikan kerah bajunya, seperti menyiapkan orang tidur. Doa dibacakan singkat, lebih mirip pengingat daripada permohonan. Tanah menutup perlahan. Suara sekop menghantam bumi terdengar berat, berirama. Aku menahan napas tanpa sadar. "Besok pagi dibuka," kata kepala desa. "Kalau dia bangun, syukur. Kalau tidak," tanyaku lirih. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Berarti dia terlalu lama di sana. Malam itu, dari kamar penginapan, aku mendengar suara aneh. Bukan teriakan, bukan tangis. Seperti seseorang mencoba mengingat cara bernapas. Dan tak ada satupun warga yang keluar untuk menolong. "Pagi setelah ritual selalu terasa berbeda," kata Bu Sari. Aku baru mengerti maksudnya saat matahari naik dan desa tampak terlalu hidup. Sawah berkilau, ayam-ayam tampak gemuk, dan wajah-wajah warga seperti baru saja mendapat kabar baik. "Besok panen bisa 2 kali lipat," ujar seorang petani di warung, sambil tertawa ringan. "Anak saya sembuh total," sahut yang lain. "Dokter bilang mustahil." Aku memperhatikan tangan mereka, tidak gemetar, tidak gugup. Semua keberuntungan itu diterima tanpa heran, tanpa syukur berlebihan. Seolah memang sudah hak mereka. Pak Rono datang menjelang siang. Wajahnya cerah, matanya tajam. "Anakku bangun," katanya singkat. "Selamat," ucapku refleks. Ia mengangguk, tapi tidak tersenyum. Sekarang dia akan cepat maju. Lebih kuat dari kami. Aku diajak melihat anak itu. Ia duduk di beranda rumah, menatap halaman. Saat aku menyapa, ia menoleh pelan. "Kamu yang kemarin," katanya. Suaranya datar. "Kamu belum mati." Aku kaku. "Kamu, tidak apa-apa?" Ia mengangguk. Tanahnya dingin. Tapi tenang. Ibunya keluar membawa teh. Dia tidak banyak bicara sejak bangun, katanya, seolah meminta maaf. Tapi tidak apa-apa. Rezekinya sudah mulai. Benar saja. Hari itu, orang-orang datang membawa hadiah, beras, uang, janji kerja. Semua seperti tahu, tanpa diberi kabar. Aku berdiri di sana, merasa asing. Anak itu tidak pernah berkedip. Saat angin bertiup, aku melihat dadanya naik turun, sedikit terlambat dari ritme napas normal. Saat aku pergi, ia memanggilku pelan. "Kalau nanti kamu mati," katanya, "jangan bawa semuanya kembali." Aku tidak bertanya maksudnya. Di desa ini, keberuntungan memang datang setelah mati. Tapi aku mulai sadar. Yang kembali selalu membawa sesuatu yang berbeda. Malam itu hujan turun pelan, membuat tanah di desa semakin lunak. Bau lumpur merayap ke setiap sudut rumah,
bercampur dengan asap lampu minyak. Busari menutup jendela, lalu berkata tanpa menatapku, "Malam seperti ini paling bagus." "Bagus untuk apa?" tanyaku. "Untuk masuk," jawabnya singkat. Aku ikut ke pemakaman lagi, meski tidak ada ritual baru. Warga berkumpul hanya untuk memastikan. Mereka menyebutnya malam penjagaan, tapi tak satu pun berjaga di dekat kubur. Mereka berdiri berjauhan, mengobrol, tertawa kecil, sesekali menyeruput kopi panas. "Dulu aku tidak bisa tidur," kata seorang pria, mengingat. "Sekarang malah ngantuk." "Karena sudah terbiasa," sahut yang lain. Aku berdiri dekat lubang yang masih basah. Bambu napas terlihat, ujungnya gelap oleh tanah. Dari sana, kadang terdengar suara halus, bukan ketukan, bukan jeritan. Seperti seseorang sedang menghitung. "Dengar itu?" bisikku. Seorang perempuan menoleh. "Kalau kamu dengar, berarti dia masih belajar." "Belajar apa?" "Belajar tinggal di antara." Hujan makin deras. Tanah di sekitar bambu bergerak sedikit, lalu diam. Tidak ada yang bereaksi. Tidak ada yang menolong. Aku mundur selangkah, perutku mual. Bagaimana kalau dia ketakutan? Kepala desa menatapku. Takut itu bagian yang harus ditinggal. Ia melangkah pergi, meninggalkanku sendirian sejenak. Dalam kilatan petir, aku melihat bekas-bekas lubang lama di sekitar, ditutup rapi, tapi jelas pernah dibuka berkali-kali. Saat aku menoleh ke arah rumah-rumah, kulihat jendela-jendela menyala. Di balik kaca, bayangan orang-orang berdiri diam, menghadap ke arah pemakaman. Seolah memastikan semuanya berjalan sesuai kebiasaan. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali hujan mereda, aku bersumpah mendengar napas dari dalam tanah. Bukan satu, tapi banyak. Pagi datang bersama bau tanah yang masih basah. Hujan berhenti, menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah. Warga sudah berkumpul di pemakaman sebelum matahari benar-benar muncul. Tidak ada ketegangan. Beberapa bahkan membawa sarapan. "Kalau kesiangan, kasihan," kata seseorang santai. Sekop mulai bekerja. Tanah dibuka dengan hati-hati, seolah menggali sesuatu yang rapuh. Aku berdiri di belakang, jantungku berdebar lebih cepat dari ritme desa. Saat tanah terakhir disingkirkan, tubuh itu terlihat. Wajahnya bersih, nyaris damai. Mata tertutup. Bambu napas dicabut perlahan. "Bangun," kata Parono, nadanya datar. Tak ada gerakan. Beberapa detik berlalu. Lalu dada itu naik, perlahan, terlambat. Mata terbuka. Sorak kecil terdengar, cepat dipadamkan. Ibunya mengusap wajah anak itu, tidak menangis. "Kamu ingat ibu?" tanyanya lembut. Anak itu menatap lama. "Terlalu lama." "Ibu," katanya akhirnya. Nada suaranya tepat, tapi kosong. Ia duduk, menoleh ke sekeliling. "Kalian semua masih di sini?" "Ya," jawab kepala desa. "Dan sekarang kamu juga." Anak itu berdiri tanpa bantuan. Tidak goyah, tidak lemas. Ia tersenyum tipis, senyum yang terasa dipinjam. Aku mendekat. "Kamu ingat semalam?" Ia menatapku. "Tidak semuanya." "Yang kamu ingat apa?" "Dingin. Dan banyak." "Apa maksudnya banyak?" Ia menggeleng. "Kalau aku ceritakan, kalian tidak mau kembali lagi."
Orang-orang tertawa kecil, mengira itu lelucon. Aku tidak. Saat kami berjalan pulang, aku memperhatikan langkahnya. Terlalu teratur. Tidak ada ragu, tidak ada kebiasaan lama. Seperti orang yang baru belajar menggunakan tubuh ini. Di beranda rumah, ia duduk diam, menatap jalan. Seorang tetangga menyapanya. "Kamu sehat?" "Cukup," jawabnya. Tidak takut lagi. Takutnya tertinggal. Aku mundur pelan. Karena saat itu aku sadar. Yang kembali bukan orang yang sama. Ia hanya tahu cara berpura-pura menjadi manusia. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti jarum jam yang ragu bergerak. Aku mulai memperhatikan pola kecil yang sebelumnya luput. Percakapan di desa ini terasa mengulang. Di warung, seorang pria bertanya, "Kopinya pahit, ya?" "Iya," jawab yang lain. Bikin sadar. Kalimat yang sama. Nada yang sama. Bahkan jeda di antara kata-katanya pun serupa. Aku mendengarnya lagi sore itu. Dan keesokan harinya. Aku mencoba mengubah alur. Kalau ditambah gula, pria itu menatapku beberapa detik, lalu tersenyum. Kopinya pahit. Bikin sadar. Aku tertawa kaku. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang heran. Di jalan, dua perempuan menyapaku. Kabut tebal hari ini. Seperti kemarin. Dan besok. Aku berhenti berjalan. Mereka tetap melanjutkan, seolah aku tidak pernah ada. Malam hari, aku duduk bersama Bu Sari di beranda. "Bu, apa orang-orang di sini pernah pergi jauh?" tanyaku. Ia mengaduk teh. "Untuk apa?" "Untuk melihat dunia lain." Bu Sari menatap gelasnya lama. "Kami sudah pernah ke sana." "Kemana?" Ia mengangkat kepala, menatapku lurus. "Ke tempat yang membuat kami tidak ingin menjadi siapa-siapa lagi." Aku terdiam. Angin lewat, membawa suara pelan dari arah pemakaman. Bukan suara tanah. Lebih seperti bisikan yang sedang mengulang nama-nama. Keesokan paginya, aku menyapa anak Pak Rono lagi. "Kamu ingat kemarin kita bicara?" Ia menatapku kosong. "Kemarin yang mana?" "Yang di beranda." Ia berpikir sejenak. "Aku sering duduk di beranda." "Itu jawabanku," katanya setelah jeda panjang. Aku mundur, merasakan dingin merayap ke tulang. Mereka tidak hidup di dalam waktu. Mereka hanya mengingat potongan-potongan yang pernah ada. Seperti rekaman yang diputar ulang. Tanpa tahu kapan harus berhenti. Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulutku di tempat yang paling tidak tepat. Di dapur, saat beberapa warga sedang menyiapkan makanan bersama. Bau bawang goreng memenuhi ruangan, suara pisau beradu dengan talenan terdengar akrab. "Kalau yang tidak bangun, kemana mereka pergi?" tanyaku. Pisau berhenti. Suara talenan hilang. Udara seolah mengeras. Seorang lelaki tua menepuk tangannya, membersihkan sisa tepung. "Pergi juga," katanya ringan. "Cuma jalannya beda." "Beda kemana?" Ia menoleh ke arah pintu dapur yang menghadap ke pemakaman. "Ke sini." Aku mengikuti arah pandangnya. Tidak ada apa-apa di luar, hanya kabut tipis dan tanah basah. Kalau mereka tidak bangun, lanjutnya, bukan berarti mereka tidak kembali. Seorang ibu tertawa kecil. "Kamu pikir kuburan itu ujung?" Aku menelan ludah. Jadi mereka masih ada,
Selalu, jawab Bu Sari dari sudut ruangan. Makanya desa ini tidak pernah sepi. Malam itu aku mendengar langkah di luar kamar. Berat, pelan, menyeret. Aku membuka pintu sedikit. Di jalan, kulihat bayangan lewat, bukan orang, bukan hewan. Bentuknya terlalu rendah, terlalu dekat dengan tanah. Jangan dilihat lama-lama, bisik Bu Sari di belakangku. Nanti dia ingat kamu. Apa itu? Suaraku gemetar. Yang gagal pulang sepenuhnya, jawabnya. Bagian yang tertinggal. Bayangan itu berhenti sejenak, seolah mendengar. Lalu bergerak lagi, menghilang ke arah pemakaman. Aku menutup pintu, tubuhku bergetar. Kenapa dibiarkan? Tanyaku. Karena itu harga, kata Bu Sari. Setiap orang yang kembali membawa pulang keberuntungan, meninggalkan sesuatu di sana. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke pintu. Di luar, tanah bergeser pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mengerti. Yang gagal tidak pernah benar-benar pergi. Keesokan paginya, aku memutuskan pergi. Tidak ada perpisahan. Tidak ada pamit. Aku hanya memasukkan pakaian ke ransel dan melangkah ke jalan tanah yang datang membawaku ke desa ini. Kabut tipis masih menggantung, tapi jarak pandang cukup jelas. Setidaknya, kupikir begitu. Aku berjalan hampir 1 jam. Hutan di kiri kanan tetap sama, pohon bengkok, akar menjalar, bau lembab yang tak berubah. Saat kabut menipis, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Pelang kayu itu. Nama desa yang sama. Ket Pudar. Retak di sudut kanan bawah. Aku berbalik cepat. Berjalan lagi, kali ini lebih cepat. Jalan berbelok, menurun, lalu menanjak. Napasku memburu. Saat tanah mulai terbuka, aku melihat lapangan kecil. Lapangan desa. Aku berdiri gemetar. Keringat dingin mengalir di punggung. Seorang pria sedang menyapu halaman rumahnya. Ia menoleh, tersenyum. Sudah coba? Tanyanya. Mencoba apa? Suaraku parau. Pergi, katanya. Biasanya semua juga begitu. Aku mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Jam menunjukkan pukul 6.12. Tanggal hari ini. Aku menunggu. 10 menit. 20. Jam tidak bergerak. Kamu belum mati, kata pria itu lagi, seolah membaca layar ponselku. Jadi jalannya belum terbuka. Apa maksudmu? Ia menyandarkan sapu. Desa ini bukan tempat tinggal. Ini tempat menunggu. Mengapa aku di sini? Ia berpikir sejenak. Mungkin kamu datang sendiri. Mungkin juga kamu dipanggil. Aku menoleh ke arah hutan. Kabut kembali menutup jalan, lebih tebal dari sebelumnya. Dari arah pemakaman, terdengar suara tanah runtuh pelan. Pria itu berjalan pergi, meninggalkanku sendirian di jalan. Sebelum masuk rumah, ia berkata tanpa menoleh. Kalau mau keluar, kamu harus pernah mati di sini. Dan saat itu aku sadar, desa ini tidak mengurung tubuhku. Ia menahan sesuatu yang lebih penting. Pemilihannya tidak diumumkan. Tidak ada musyawarah, tidak ada suara keras. Aku mengetahuinya dari cara orang-orang menatapku pagi itu. Lebih lama, lebih penuh hitungan. Bu Sari menyiapkan sarapan lebih rapi dari biasanya. Nasi ditata, lauk lengkap. Kamu makan yang banyak, katanya.
Biar tidak berat nanti. Berat apa? Tanyaku, meski aku sudah tahu. Ia tidak menjawab. Hanya duduk di depanku, menunggu aku menghabiskan makanan. Tatapannya bukan khawatir. Lebih seperti memastikan. Di lapangan, kepala desa berdiri bersama beberapa warga. Saat aku datang, mereka mengangguk serempak. Sudah waktunya, kata kepala desa. Waktunya apa? Suaraku bergetar. Waktunya kamu jadi benar-benar warga, jawabnya. Aku mundur. Aku tidak mau. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang membujuk. Mereka hanya diam, seperti menunggu aku selesai berbicara. Kamu sudah mencoba pergi, lanjutnya. Itu tandanya. Tandanya apa? Bahwa kamu sudah setengah jalan. Aku menoleh ke sekeliling. Rumah-rumah tertutup. Jalan kosong. Kabut mulai turun meski matahari masih tinggi. Kalau aku menolak, tanyaku. Kepala desa tersenyum tipis. Tidak ada yang menolak. Ada yang cepat, ada yang lama. Dua pria menggali lubang. Tanahnya lunak, seperti selalu siap dibuka. Bambu napas diletakkan di samping. Aku gemetar. Kalian bilang ini sementara. Untuk sebagian orang, jawab Busari. Sementara itu relatif. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Tubuhku terasa ringan, seolah sudah dipersiapkan sejak lama. Saat aku dibaringkan di tepi lubang, seseorang berbisik di telingaku. Jangan bawa semuanya kembali. Aku menatap langit terakhir kali. Kabut menutup matahari. Dan sebelum tanah menyentuh wajahku, aku sadar. Aku tidak dipilih karena cocok. Aku dipilih karena kosong. Gelap datang sebelum tanah menutup sepenuhnya. Bukan gelap mata tertutup, melainkan gelap yang menekan, berat, seolah udara ikut dikubur bersamaku. Tanah jatuh di atas peti sederhana, bunyinya tumpul, berirama. Setiap sekop seperti menutup satu bagian dunia. Bambu napas ada di mulutku. Udara masuk, tipis, dingin, berbau akar. Aku mencoba bernapas perlahan, menghitung seperti yang pernah kudengar orang-orang lakukan saat panik. 1, 2, 3. Tanah bergerak. Bukan runtuh, bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hanya memantul di dadaku sendiri. Suara di luar menghilang. Tidak ada dua lanjutan. Tidak ada penutup. Mereka sudah pergi. Waktu berhenti. Atau mungkin aku yang tidak bisa lagi menghitungnya. Aku mulai mendengar bisikan. Bukan dari atas. Dari bawah. Dari sisi-sisi tanah yang menekan tubuhku. Jangan bawa semuanya kembali. Suara itu bukan satu. Banyak. Bertumpuk, saling menimpa. Aku merasakan sentuhan, bukan di kulit, tapi di dalam kepala. Kenangan bergerak, dicabut satu persatu. Nama tempat. Wajah. Rasa takut. Aku mencoba mengingat ibuku. Wajahnya kabur. Suaranya jauh. Tanah terasa hangat sekarang. Seperti dada yang bernapas. Tinggalkan sedikit saja, bisik mereka. Biar kamu ringan. Aku merasakan sesuatu keluar dari diriku. Bukan darah. Bukan napas. Lebih seperti perasaan berat yang selama ini kupikul tanpa sadar. Sunyi. Lalu aku mendengar sesuatu yang membuatku ingin menangis.
Detak jantung lain. Bukan punyaku. Ia berdetak dekat. Terlalu dekat. Sekarang giliran kami naik, kata suara itu. Aku menutup mata, meski tak ada bedanya. Jika ini mati sementara, pikirku. Aku tidak yakin tahu caranya kembali utuh. Aku terbangun oleh cahaya. Bukan cahaya matahari, lebih pucat, seperti pagi yang ragu masuk ke dunia. Dadaku terasa berat, tapi napas tetap datang. Terlambat. Sedikit terlambat. Tanah di atas peti dibuka. Suara sekop terdengar jauh, seolah datang dari air. Ketika udara segar menyentuh wajahku, tubuhku bereaksi lebih dulu daripada pikiranku. Aku menarik napas panjang, dan sesuatu di dalamku ikut bergerak. Dia hidup, kata seseorang. Aku duduk dibantu dua tangan. Dunia bergoyang, lalu diam. Wajah-wajah mengelilingiku. Tidak ada kegembiraan berlebihan. Hanya kepastian. Kamu kembali, kata kepala desa. Aku mengangguk. Atau mungkin kepalaku bergerak sendiri. Bu Sari memegang tanganku. Kamu baik-baik saja? Aku ingin menjawab iya. Yang keluar hanya, cukup. Aku berdiri. Kaki-kakiku tahu caranya. Terlalu tahu. Saat aku melangkah, aku merasa penuh. Bukan seperti sebelum dikubur. Ada sesuatu di dadaku yang bukan milikku, mengisi ruang kosong yang tadi ditinggalkan. Di rumah, aku bercermin. Refleksiku menatap balik. Ada jeda kecil sebelum ia meniru gerakanku. Sangat singkat. Tapi cukup. Aku mengangkat tangan. Refleksi terlambat setengah detik. Malamnya, aku bermimpi, bukan tentang tanah, tapi tentang desa. Tentang lubang-lubang yang terbuka. Tentang sesuatu yang menunggu giliran. Aku terbangun dengan satu pikiran asing di kepalaku. Mereka sudah terbiasa. Aku tidak tahu siapa mereka. Yang ku tahu, aku kembali hidup. Tapi aku tidak sendirian di dalam tubuh ini. Dan sesuatu di dalam diriku. Tidak sabar menunggu giliran bicara. Hari-hari setelah aku kembali terasa seperti mengenakan pakaian orang lain. Pas di badan, tapi salah dirasa. Warga menyapaku dengan cara baru, lebih pelan, lebih pasti. Seperti berbicara pada seseorang yang akhirnya mengerti. Kamu sudah melewati itu, kata seorang ibu di warung. Sekarang kamu aman. Aman dari apa? Aku tidak bertanya. Aku mulai menyadari hal-hal kecil. Detak jantungku tidak selalu seirama dengan langkahku. Kadang aku berhenti berjalan, tapi dadaku masih naik turun 2 kali sebelum ikut berhenti. Di sumur, aku menimba air dan menatap bayanganku di permukaan. Saat aku tersenyum, bayangan itu menunggu. Sepersekian detik, lalu meniru. Aku menutup mata. Saat kubuka, bayangan masih menatap. Malam hari, aku mencoba mengingat nama ibuku. Nama itu ada, tapi seperti kata di ujung lidah. Aku tahu aku pernah memanggilnya. Aku tahu rasanya aman di dekatnya. Tapi suaranya hilang. Sebagai gantinya, ada kenangan lain yang muncul. Bau tanah basah. Tekanan dari bawah. Detak jantung yang bukan milikku. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku pada cermin. Refleksi itu tidak langsung menjawab. Bibirnya bergerak sedikit terlambat. Kita belajar, katanya akhirnya. Aku mundur. Belajar apa? Belajar tinggal, jawabnya.
Kalian selalu lupa caranya. Aku memecahkan gelas di samping wastafel. Pantulan cermin retak, wajahku terbelah. Tapi setiap potongan tetap menatapku dengan tenang. Malam itu aku duduk di gelap, memeluk lutut. Aku tidak tahu berapa lama. Satu hal menjadi jelas. Aku tidak kehilangan diriku sepenuhnya. Aku hanya tidak lagi sendirian. Dan yang bersamaku tidak pernah hidup di atas tanah. Kebenaran itu tidak datang sebagai pengakuan. Ia muncul perlahan, dari potongan-potongan percakapan yang bocor, dari kalimat yang terlalu sering diulang, dari keheningan yang terlalu rapi. Aku mendengarnya di pemakaman, saat dua pria tua berbicara tanpa sadar aku ada di belakang mereka. Lubang lama sudah penuh, kata yang satu. Berarti perlu yang baru, jawab yang lain. Pendatang masih ada. Aku melangkah menjauh sebelum mereka menoleh. Di rumah Bu Sari, aku memberanikan diri bertanya. Bu, apa yang sebenarnya ditinggalkan di dalam tanah? Ia lama diam. Lalu berkata, bagian yang tidak kuat hidup. Itu bukan jawaban. Bu Sari menatapku. Matanya jernih, tapi kosong. Karena kamu sudah tahu, aku bisa jujur. Ia menarik napas. Ritual itu bukan mati sementara. Itu tukar tempat. Tukar, dengan apa? Dengan mereka yang terlalu lama di bawah. Suaranya bergetar halus. Mereka ingin naik. Kami ingin tetap hidup. Aku merasa sesuatu di dadaku bergerak, seperti menyetujui. Jadi yang kembali, bukan sepenuhnya orang yang sama, potongnya. Tubuh manusia. Kesadaran dibagi. Aku teringat anak Pak Rono. Senyumnya. Tatapannya yang kosong. Kenapa harus pendatang? Tanyaku. Bu Sari menunduk. Karena kami sudah terlalu sedikit. Aku berdiri, kepalaku berdenyut. Dan yang gagal? Mereka yang tidak bisa berbagi, jawabnya. Atau yang menolak. Aku tertawa pendek, hampir histeris. Jadi desa ini hidup dari pertukaran? Dari kesepakatan, katanya pelan. Kamu juga setuju. Tubuhmu berdiri sendiri. Aku ingin menyangkal. Tapi suara lain di kepalaku berbisik. Kita butuh mereka. Saat itu aku sadar. Ritual ini bukan tentang keberuntungan. Ini tentang kelangsungan. Dan desa ini akan selalu hidup. Selama masih ada manusia yang ingin kembali dari mati. Setelah kebenaran itu terbuka, desa terasa berbeda. Bukan karena berubah, tapi karena aku akhirnya melihatnya apa adanya. Warga tetap bekerja, tertawa, bercakap. Tapi semua terasa seperti tiruan yang rapi. Gerakan mereka terlalu tepat. Emosi datang terlambat, seperti dipanggil, bukan muncul sendiri. Aku duduk di lapangan, memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Setiap dari mereka pernah mati. Setiap dari mereka membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya. Dulu kami menangis, kata seorang perempuan tua yang duduk di sampingku. Sekarang tidak perlu. Kenapa? Tanyaku. Karena menangis itu berat, jawabnya. Dan yang berat ditinggal di bawah. Aku menatap wajahnya. Kulitnya hangat. Matanya hidup. Tapi ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Di warung, aku melihat seorang pria tertawa saat temannya jatuh. Tawanya tepat, keras, lalu berhenti mendadak. Ia menatap tangan temannya yang berdarah, bingung, seperti menunggu instruksi perasaan.
Anak-anak bermain tanpa teriakan. Kejar-kejaran tanpa marah, tanpa senang berlebihan. Seperti mengulang gerakan yang diajarkan. "Apakah kalian bahagia?" tanyaku pada kepala desa. Ia berpikir sejenak. "Bahagia itu berat. Lalu apa yang kalian rasakan?" "Keseimbangan." Malamnya, aku berjalan ke pemakaman. Dari lubang-lubang yang tertutup rapi, aku merasakan getaran halus, bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti lapar yang sabar. "Mereka hidup, tapi tidak utuh," bisik suara di kepalaku. Dan itu cukup. Aku menutup mata. Untuk sesaat, aku mengerti godaannya. Hidup tanpa rasa takut. Tanpa kehilangan. Lalu aku teringat wajah ibuku, meski namanya masih hilang. Aku berbalik dari pemakaman, menggigil. Karena aku sadar, desa ini bukan kutukan. Ia adalah pilihan yang diulang oleh manusia yang ingin hidup tanpa membawa beban menjadi manusia. Pendatang selalu datang tanpa disambut. Aku baru menyadarinya setelah melihat seorang lelaki muda tiba di ujung jalan, ransel di punggung, wajah lelah, wajah yang dulu juga kupakai. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang bertanya. Desa hanya membuka diri. "Dia akan tinggal?" tanyaku pada kepala desa. "Kalau dia ingin pergi," jawabnya, "dia akan tinggal lebih lama." Aku memperhatikan lelaki itu hari demi hari. Ia duduk di warung, bertanya hal-hal wajar. Warga menjawab dengan kalimat yang aman, yang mengarah. Sedikit demi sedikit, seperti menggiring ternak tanpa tali. "Apa kalian pernah menghentikan ritual?" tanyaku. Kepala desa menggeleng. "Pernah." Lalu, desa mulai mati. Ia menunjuk rumah-rumah lama di pinggir hutan. Kosong, lapuk. Tanpa pertukaran, yang di bawah naik sendiri. Tidak pakai izin. Tidak berbagi. Aku menelan ludah. Jadi pendatang adalah penyangga. Pengganti, koreksinya. Malam itu, aku berbicara dengan suara di dalam kepalaku. "Berapa banyak lagi yang kalian butuhkan?" "Selama masih ada yang ingin kembali," jawabnya. "Selama mati masih ditakuti." Aku melihat lelaki muda itu berjalan ke arah pemakaman, ditemani beberapa warga. Tidak ada paksaan. Hanya ajakan. "Aku bisa menghentikannya," bisikku. "Bisa," jawab suara itu. "Kalau kamu mau tinggal sepenuhnya di bawah." Aku menutup mata. Desa ini tidak membunuh orang. Ia memberi mereka pilihan yang terasa seperti harapan. Dan selama harapan itu ada, desa akan terus bertambah. Satu kematian demi satu kehidupan yang setengah utuh. Aku menulis ini di malam yang tenang. Lampu minyak di meja berkedip pelan, dan dari luar terdengar suara serangga yang teratur, terlalu teratur. Desa ini tidak pernah benar-benar tidur. Aku tidak tahu siapa yang akan membaca catatan ini. Pendatang? Mungkin. Atau seseorang yang sedang tersesat dan mengira ia masih punya pilihan. Aku sudah mencoba pergi lagi. Jalan itu masih sama. Hutan yang berputar. Kabut yang mengembalikan langkah. Tapi kali ini aku tidak marah. Aku mengerti. Aku bisa tinggal di bawah, kataku pada suara itu. Ia diam lama. Untuk pertama kalinya, ia ragu. "Kalau kamu turun sepenuhnya," katanya akhirnya, "kami kehilangan pintu." Aku tersenyum. Refleksiku di kaca tersenyum sedikit terlambat.
Aku tidak menjadi pahlawan. Aku tidak menghancurkan desa. Aku hanya menunda. Setiap kali ada pendatang, aku duduk bersamanya di warung. Aku bicara tentang kopi pahit, tentang kabut, tentang jalan yang memutar. Aku tidak melarang. Aku hanya membuat mereka bertanya. Kadang itu cukup, kadang tidak. Aku masih hidup. Aku bekerja. Aku bercakap. Tapi setiap malam, aku merasakan tarikan dari bawah, halus, sabar. Aku pernah mati sekali. Dan tidak semua bagianku kembali. Jika suatu hari desa ini sunyi, itu berarti aku akhirnya menyerah. Dan jika kamu membaca ini sekarang, dan merasa desa ini mengenalmu, ingat satu hal. Mereka hidup, tapi tidak utuh. Dan jika kamu memilih kembali, pastikan kamu tahu, bagian mana dari dirimu yang siap ditinggal di dalam tanah. Terima kasih telah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya di dimensi lain. Saran dan kritik dari kalian sangat berarti, agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di dimensi lain.